Semangat pagi bosku, dan apa kabarnya hari ini? Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan kita siap untuk melakukan pekerjaan di hari ini. Oke bosku, di hari ini tuh di hari Kamis ya. Jadi kebetulan di hari Kamis itu kami melakukan kegiatan yang menjadi rutinitas. Inspeksi K3, itu namanya. Dan kali ini kami ditemani oleh Safety Officer. Beliau bernama Budi Hartono dan didampingi oleh mitra kerja. Nah, ngomong-ngomong tentang inspeksi K3, saya mau bertanya nih bosku, ya kan? Ada nggak yang tahu tentang pengertian inspeksi K3 itu apa? Ya sebenarnya saya juga nggak tahu sih ya. Bukan nggak tahu sih, kurang tahu. Tapi alangkah baiknya kita cari tahu. Nah, kebetulan nih, saya cari-cari di Google dan saya temukan ternyata jawabannya itu pada Kamus Besar Bahasa Indonesia secara terminologi bahwa inspeksi adalah pemeriksaan dengan seksama. Pemeriksaan secara langsung tentang pelaksanaan peraturan tugas. Jadi, inspeksi K3 itu adalah suatu upaya untuk memeriksa atau mendeteksi semua faktor, baik itu yang mencakup peralatan, proses kerja, material, area kerja, dan prosedur yang berpotensi menimbulkan cedera atau PAK, atau kepanjangan bisa disebut penyakit akibat kerja. Tujuannya apa? Sehingga kecelakaan kerja ataupun kerugian dapat dicegah atau diminimalkan. Itu bosku ternyata pengertian dari inspeksi K3. Terus setelah kita tahu pengertian dari inspeksi K3, nah, nggak ada salahnya nih, kita juga harus tahu nih bosku, tujuan inspeksi dari K3 itu sendiri. Di sini yang saya lihat sih ada 9 poin. Yang pertama, memeriksa apakah pelaksanaan program K3 atau standar K3 sudah berjalan efektif atau belum. Yang kedua, mendapatkan pemahaman lebih lanjut tentang pekerjaan dan tugas. Yang ketiga, mengidentifikasi bahaya yang ada di area kerja dan bahaya yang tersembunyi. Jadi nih informasi nih bosku, ya kan? Ternyata bahaya itu ada yang terlihat dan juga ada yang tersembunyi nih bosku. Yang keempat nih, menemukan penyebab bahaya. Wah, ini penting banget nih. Jadi memang ada bahaya-bahaya yang kita tahu itu terjadi karena ada sebabnya. Jadi dengan adanya tujuan inspeksi K3 ini, kita juga bisa tahu dan menemukan penyebab bahaya itu sendiri yang akan menimbulkan kecelakaan kerja. Mantap nih. Yang kelima, merekomendasikan tindakan perbaikan untuk mengendalikan bahaya. Yang keenam nih bosku, memantau langkah-langkah perbaikan yang diambil untuk menghilangkan bahaya atau mengendalikan risiko. Misalnya nih, memantau perihal administratif, kebijakan, prosedur, peralatan kerja, dan alat pelindung diri. Poin yang ketujuh, meningkatkan kembali kepedulian tentang K3. Karena dengan inspeksi pekerja, merasa bahwa keselamatan diperhatikan. Wah, keren nih bosku ya. Karena dengan inspeksi, pekerja itu merasa bahwa keselamatannya diperhatikan. Nah, ini kayaknya poin penting nih juga nih buat Bapak Safety Officer, Bapak Budi Hartono, agar rajin-rajin ya untuk inspeksi K3 ke area kami. Mantap nih bosku, lanjut. Yang kedelapan, menilai kesadaran pekerja akan pentingnya K3. Nah, itu dia bosku, karena kadang-kadang pekerja ada yang nggak sadar nih, ya kan? Melakukan sebuah tindakan apakah benar atau salah. Nah, sehingga dengan tujuan inspeksi K3 ini bisa menilai ini pekerja sadar atau enggak sih, kerja aman nggak, itu bosku ya, mungkin seperti itu ya kan. Nah, yang terakhir nih bosku, yang ke-9, mengukur dan mengkaji usaha serta peranan para supervisor terhadap K3. Oke bosku, itu ya beberapa bagian dari 9 tujuan dilakukan inspeksi K3. Lanjut.
Udah tahu sampai sini ya kan pengertian inspeksi K3 dan juga tujuan dilakukan inspeksi K3. Nah, sekarang nih bosku, saya akan ngasih tahu juga nih, apa sih manfaat dari inspeksi K3? Ada dong manfaatnya. Nah, di sini ada beberapa poin ya yang akan saya kasih tahu. Yang pertama nih, untuk mengecek apakah sesuatu bertentangan atau menyimpang dari program sebelumnya. Yang kedua, untuk meningkatkan kembali kepedulian keselamatan di lingkungan karyawan, karena dengan inspeksi, karyawan merasa bahwa keselamatannya diperhatikan. Yang ketiga nih, mengetahui semua standar keselamatan kerja yang telah ditentukan. Yang keempat, sebagai bahan utama pengumpulan data guna mengadakan pertemuan keselamatan kerja atau sidang P2K3. Yang kelima, untuk menilai kesadaran keselamatan kerja di lingkungan karyawan perusahaan. Yang keenam, untuk mengukur dan mengkaji usaha serta peranan para supervisor terhadap keselamatan kerja. Nah, itu dia bosku, 6 poin dari manfaat dilakukannya inspeksi K3. Keren ya bosku. Yuk kita lanjut lagi ya. Namanya juga inspeksi ya, pasti ada hubungannya dengan bahaya. Jadi, saya mau kasih tahu nih, ada bahaya yang berpotensi menimbulkan cedera atau penyakit akibat kerja di tempat kerja. Yang pertama nih, bahaya biologi. Ini disebabkan biasanya karena organisme seperti virus, bakteri, jamur, dan parasit. Yang kedua, bahaya kimiawi. Ini juga disebabkan oleh adanya cairan, gas, uap, debu, kabut, atau asap. Yang ketiga, bahaya ergonomis. Ini disebabkan karena adanya gerakan berulang, postur yang salah saat bekerja, metode bekerja tidak tepat, serta desain posisi kerja dan peralatan tidak dirancang dengan benar. Yang keempat nih bosku, bahaya fisik yang disebabkan adanya getaran, suhu ekstrim, pencahayaan, dan lain-lain. Yang kelima, bahaya psikososial. Nah, ini dapat mempengaruhi kesehatan mental seperti kerja berlebihan, stres, bullying, atau kekerasan. Yang keenam, bahaya keselamatan dengan kondisi dan tindakan tidak aman. Nah, itu dia bosku, penting banget untuk kita ketahui. Terima kasih teman-teman atas waktunya untuk hari ini tanggal 27 Mei ya 2021, yang mana kita setiap hari Kamis melakukan inspeksi ya, inspeksi area, yang harapannya dengan rutinnya kita melakukan inspeksi ini, harapannya area kerja kita semakin baik ya, semakin rapi untuk kedepannya. Nah, apabila area kerja kita sudah rapi, saya yakin kita semua teman-teman di sini pasti bekerjanya pasti merasa nyaman Pak, merasa enjoy ya. Dengan kita merasa nyaman, enjoy, pasti kita bekerja dengan selamat. Oke bosku, kayaknya sih cukup sampai sini saja dulu ya tentang inspeksi K3. Dan harapannya kita sebagai seorang pekerja tentunya bukan hanya sekedar tahu pengertian inspeksi K3, tujuan inspeksi K3, dan manfaat dilakukannya inspeksi K3. Harapannya kita dapat mengaplikasikannya di area kerja kita supaya kita melaksanakan apa yang menjadi konsekuensi dari K3 itu sendiri. Nah, pokoknya nih bosku ya, kita sebagai seorang pekerja, tujuan utama yang paling utama adalah selamat. Itu dulu bosku ya, keselamatan dulu yang utama buat kita, baru memikirkan, baru melakukan yang lainnya. Oke bosku, sampai sini saja dulu ya video tentang K3 nya. Mungkin di next video berikutnya kita akan kembali lagi membahas apa yang menjadi perbincangan, apa yang menjadi temuan-temuan yang hangat. Oke bosku, sampai jumpa. Oh ya, satu lagi nih bosku, jangan lupa dukung terus channel Andika Putra Prantau. Jangan lupa nih bosku ya, subscribe dong ya kan. Semoga di video berikutnya kita dapat kembali bertemu, dan harapannya di video ini kita dapat menambah wawasan, pengetahuan, dan informasi yang berhubungan dengan K3. Sampai jumpa di video berikutnya bersama saya Andika Putra Prantau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan semangat pagi.